Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan AMK2 Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tutorial yang beri judul Training PLC Mitsubishi. Akan saya sampaikan fungsi-fungsi yang ada di PLC Mitsubishi, walaupun tidak semuanya, tapi dengan belajar fungsi-fungsi yang ada di PLC Mitsubishi ini, insya Allah kita sudah bisa membuat program yang ringan-ringan. Mari kita mulai. Kita buka GXWorks 2, klik 2 kali. Kita tunggu proses loading. Di sini kita pilih project, klik 1 kali project, kita pilih new, klik 1 kali. Kemudian di sini kita memilih tipe PLC yang kita gunakan, sesuaikan dengan PLC yang digunakan. Kalau saya di sini menggunakan FX3U. Kemudian kalau sudah sesuai, klik OK. Tunggu proses membuka halaman project. Oke, halaman project GXWorks 2 sudah terbuka. Kita mulai membuat program. Pertama, kita membuat program penguncian device input untuk push button start. Caranya kita pilih ini, simbol ini, open ketak, klik 1 kali, langsung muncul di halaman header, enter simbol. Untuk input pertama ketik X0, kemudian enter. Di enter atau OK sama saja, yang muncul X000. Kemudian buat output, pilih F7 output, klik 1 kali. Untuk output simbolnya Y0, cukup diketik Y0, nanti enter, munculnya Y000. Kemudian membuat penguncinya, simbol ini yang kita pakai, ini dipilih open bank, klik 1 kali. Di sini muncul enter simbol, ketik Y0, enter. Nah, selesai, langsung kita simulasi. Cara simulasi, walaupun belum mempunyai PLC, kita bisa memanfaatkan simulator dari GXWorks 2. Caranya, klik compile, kemudian pilih build, diklik 1 kali, klik OK. Kita tes lagi build, klik build, tunggu proses selesai, proses buildnya. Kemudian klik start stop simulation, proses tunggu, proses selesai, close, klik close. Kemudian klik kanan yang warna biru ini, klik kanan, pilih debug, modify value, klik 1 kali. Di sini untuk device untuk mengetes program. Untuk menekan push button start input X000, di sini klik on, Y000 output aktif. Karena ada pengunci memanfaatkan normally open Y000, maka walaupun input X00 push button start
dilepas, output Y00 tetap aktif. Kemudian keluar dari simulasi, close. Klik satu kali stop simulation. Jangan lupa klik mode write mode F2 untuk membuat program yang baru. Sekarang kita lanjutkan dengan rangkaian start, stop, on, off. Kita buat normally open, pilih yang ini, klik satu kali, X1, ketik X1 karena X0 udah kita pakai, X1 sekarang urutannya, enter. Kemudian untuk stop normally open, pilih yang ini, klik satu kali, ketik X2 urutannya, X2, enter. Kemudian outputnya pilih F7 ini untuk output, klik satu kali, output Y1 karena Y0 sudah dipakai, Y1, enter. Y001. Kemudian membuat pengunci untuk Y001, pilih yang ini, simbol ini, klik satu kali, ketik Y1, enter atau OK. Oke, program selesai, kita simulasi. Caranya klik compile, pilih build, diklik, tunggu proses. Kita coba lagi, proses compile sudah selesai, kita klik stop start simulation. Kalau proses compile gagal tidak bisa disimulasi. Kemudian klik close. Oke, klik kanan, pilih debug, modify value, klik details, push button start X1 on, output Y001 aktif. Kemudian untuk stop program kita buat di sini X02, X02 ini kita on, program akan mati untuk stop. Oke, kita lanjutkan, kita keluar dulu dari simulasi, klik satu kali stop start simulation. Jangan lupa klik kembali ke write mode F2, klik satu kali. Kita lanjutkan membuat program. Sekarang kita membuat timer. Caranya membuat timer di PLC Mitsubishi hampir sama untuk PLC yang lain. Untuk input kita pilih yang ini, open contact, klik satu kali. Di sini ketik X3 karena urutannya sudah sampai 3, X3. Kemudian untuk output kita memanfaatkan internal relay, output pilih F7 ini, klik satu kali, ketik M0, kita memanfaatkan internal relay yang ada di PLC Mitsubishi. Kemudian output M0 kita pilih device nya normally open, klik sini,
M0 kita gunakan untuk menghidupkan timer T0, timer yang nomor 0 yang pertama. Timer output kita pilih F7, klik satu kali. Untuk mengetik timer di PLC Mitsubishi, caranya nomor timer dulu T0, maksudnya timer urutan yang ke-0 yang pertama, spasi, kemudian setting timernya. Setting timer di PLC Mitsubishi diawali dengan huruf K. Nilai settingnya umpamanya kita buat 20, T0 spasi K20, kemudian OK atau enter. Muncul T0 K20, berarti T0 nomor timernya, K20 nilai settingnya. Kemudian T0 kita membutuhkan device normally open, klik satu kali. Untuk T0 T0 timer 0 kita gunakan untuk mengaktifkan atau menghidupkan output. Pilih ini output, klik satu kali. Output Y02, Y2, ketik Y2, enter. Kemudian kita simulasi bagaimana kerja timer di PLC Mitsubishi ini. Kita simulasi, caranya seperti biasa, klik compile, pilih build dan diklik, tunggu proses apakah prosesnya berhasil. Jika prosesnya berhasil, bisa disimulasi, klik start stop simulation proses. Klik close. Oke, kita simulasi timer T0. Klik kanan, kita blok dulu, X3 klik kanan, pilih debug, modify value, klik oke, X3 kita on. Timer bekerja menghitung sampai nilai 20, menghidupkan output Y002 aktif. Begitulah kerja dari timer di PLC Mitsubishi. Cara buatnya simple juga. Untuk M0 adalah internal relay yang dimiliki oleh PLC Mitsubishi. Kita manfaatkan di dalam program untuk menghemat pin channel yang ada di PLC. Kemudian kita lanjutkan program berikutnya, counter. Kita keluar dulu dari simulation, close, kita klik stop start simulation, klik satu kali, kemudian kembali ke write mode F2, klik satu kali. Kita membuat program baru. Sekarang counter. Input pertama, device input normally open. Kita pilih ini untuk push button start, klik satu kali, muncul enter simbol, berarti X4 urutannya. Kita ketik X4, enter. Kemudian kita buat output timer. Kita pilih ini output, klik satu kali. Untuk mengetik timer di PLC Mitsubishi sama tadi seperti membuat mengetik counter, sama seperti membuat timer. Kalau counter kita ketik CNT,
Kalau di PLC Omron diketik CNT ya, kalau di PLC Mitsubishi cukup diketik huruf C. C nomor counternya 0, nomor counternya yang pertama 0, jadi C0. Kemudian spasi sama, untuk nilai settingnya diawali dengan huruf K, kita setting 10, kemudian klik OK, muncul C0 K10. C0 nomor counter yang pertama, nomor urut dari di PLC nya. K10 nilai setting, diawali dengan huruf K. Kemudian kita gunakan normally open device, normally open C0, ketik C0, enter, untuk mengaktifkan atau menghidupkan output. Kita pilih membuat output, pilih F7, klik satu kali, kita ketik output selanjutnya Y2 sudah, berarti Y3, ketik Y3, enter. Kemudian untuk mereset counter supaya counter kembali ke nilai 0 lagi, kita membutuhkan reset. Kita gunakan device input, kita pilih normally open, klik satu kali, kita ketik input X5, kita buat X5 urutannya, enter, untuk mereset counter. Kemudian untuk reset kita pilih F8 untuk reset, set reset nanti kita bikin, kita pilih F8, klik satu kali, kita ketik RST reset, RST spasi, nomor counter yang akan di reset C0, ketik C0, enter. Jadi muncul RST C0, maksudnya reset untuk counter C0 menggunakan tombol X5. Kita tes program seperti biasa, klik compile dulu, klik compile, pilih build, klik satu kali, proses selesai, klik stop start simulation satu kali, tunggu proses. Kalau prosesnya sudah selesai, muncul close, diklik close. Sekarang kita tes, klik kanan, pilih debug, modify value X004 push button start, diklik on. Kita lihat timer menghitung 1, 2, 3, 4, tekan lagi 5, 6, tekan lagi 7, tekan lagi 8, lepas, tekan lagi 9, lepas, tekan lagi 10, lepas. Pada hitungan 10 output Y003 aktif karena nilai setting dari timer adalah hitungan 10, hitungan dari 0 ke 10. Inilah function counter di PLC Mitsubishi. Silakan teman-teman dikembangkan sendiri. Sekarang kita lanjutkan dengan function berikutnya. Kita keluar dulu, klik close, klik satu kali, stop start simulation.
Jangan lupa klik write mode F2. Kembali ke program awal, kita lanjutkan. Sekarang kita membuat set reset. Kita butuhkan device input normally open. Pilih ini, klik satu kali, input ke 6 sekarang, berarti X6, enter. Kemudian kita buat set output, kita pilih F8. F8, klik satu kali, ketik set. Set maksudnya menghidupkan. Set spasi yang akan dihidupkan output berapa. Jadi urutannya sekarang adalah output Y4 yang dihidupkan, berarti set spasi Y4, enter. Munculnya set Y004, maksudnya pada saat X0 X006 ditekan sebagai push button start, maka Y004 akan diset kondisi on. Kemudian membuat resetnya, kita membutuhkan device input normally open. Klik sini, berarti X7, enter. Kemudian reset, pilih F8, ketik reset, RST spasi yang akan direset adalah Y004, ketik Y4, enter. Kita simulasi, caranya klik compile, pilih build, oke, klik start stop simulation, klik satu kali, tunggu proses. Proses selesai, klik close. Klik kanan device input, pilih debug, klik modify value. Sekarang kita coba. Pada saat kita tekan set 004 aktif. Kemudian untuk mematikan output Y004, kita akan menekan tombol X007 untuk mereset output Y004 untuk off. Kita isi Y07 dulu. Oke, kita on Y004 off. Jadi fungsi daripada set dan reset ini, kalau set untuk membuat bit on, sedangkan kalau reset untuk membuat bit off. Function move, kita membutuhkan device input, pilih ini, klik satu kali, ketik X0 input pertama, enter. Kemudian kita buat output
output, pilih ini F7, klik satu kali, kita ketik move memindahkan data, move spasi nilai K50 spasi D0, enter. Kemudian kita buat device input kedua X1, enter. Kita buat output lagi, F2 klik satu kali, ketik move spasi K10 spasi D0, enter. Kemudian push button start device input X2, ketik X2, enter. Kemudian untuk push button stop normally close, pilih ini simbol close kontak, klik satu kali, ketik X3, enter. Kemudian output kita buat memanfaatkan internal, pilih M0, enter. Ini memanfaatkan internal relay dari PLC Mitsubishi. Kita buat penguncinya untuk M0, kita pakai simbol ini, klik satu kali, ketik M0, enter. Kemudian kita manfaatkan normally open M0, ketik M0 untuk menghidupkan timer T0, timer pertama output. Kita buat output timer, ketik T0 spasi untuk menerima data pindahan dari move, ketik D0 spasi T0 spasi D0, enter. Kemudian T0 normally open T0, ketik T0 normally open, enter. Kita manfaatkan untuk menghidupkan timer T1 output. Kita buat output, klik ini untuk output, klik satu kali, kita ketik T1 spasi data pindahan dari move, kita ketik D0, enter. Kemudian kita gunakan T0 normally open, klik satu kali, ketik T0, enter. Untuk menghidupkan output atau berupa lampu Y0, kita pilih ini output coil, klik satu kali, kita ketik Y0, enter. Untuk mengetahui nilai timer pada saat aktif. Kemudian di M0 untuk T0 kita beri normally close dari T1, ketik T1 normally close, kemudian enter. Kemudian kita coba simulasi. Klik compile, kemudian pilih build, tunggu proses
while selesai kita klik start stop simulation, klik satu kali, tunggu proses sampai ada close, baru proses selesai, klik close. Sekarang untuk mengetahui kerja dari nilai timer, move ini maksudnya adalah pada saat kita menekan tombol push button input X00 ini, berarti kita memilih nilai timer yang 50. Nanti timer akan hidup menghitung dengan nilai 50 kalau kita pilih yang tombol X0. Kita coba, kita klik kanan, kita pilih the book, modify value. Di sini kita akan meng-on X00. Kemudian akan kita aktifkan M0 untuk menghidupkan timernya. Tombol X0 dan X1 adalah untuk memilih nilai timer yang akan dipindahkan ke timer T0 dan T1. Kita sudah memilih yang pertama X0, berarti yang kita pilih adalah nilai data 50 yang akan dipindahkan nanti. Sekarang kita on X02 on, kita lihat timer menghitung dengan nilai 50. T0 dan T1 menghitung bergantian dengan nilai 50 karena kita memilih dengan menekan push button input X000. Jadi di function move ini kita bisa mengetahui bahwa nilai timer itu bisa berubah-ubah. Karena yang dimaksud move itu adalah perintah untuk memindahkan data dari suatu alamat atau address memori ke alamat memori PLC. Ya, contohnya rangkaian ini, fungsi ini, kita bisa melihat bahwa nilai timer itu bisa berubah-ubah dengan function move ini. Sekarang kita akan memilih tombol yang kedua. Kita akan mengklik tombol yang kedua. Tombol yang pertama adalah X0, sekarang tombol kedua X001. Tombol kedua kita off dulu. Sekarang tombol kedua, tombol ke-1 kita off, tombol kedua X001 kita on. Timer akan menghitung dengan nilai 10. T0 dan T1 menghitung bergantian dengan nilai yang kita pilih, yaitu 10. Maksudnya data yang dipindahkan untuk T0 dan T1. Kita lihat. Inilah yang dimaksud dengan function move. Jadi fungsinya untuk memindahkan data dari suatu memori atau address memori ke dalam memori PLC. Kita lanjutkan function agreement. Kalau agreement kita pilih yang normally open ini, rising pulse, menghitung naik ya. Klik satu kali ini, ketik X0 untuk menghitung naik.
Kemudian bikin outputnya, pilih ini, klik satu kali, ketik increment ya, INC spasi D, membuat data D10 kemudian enter atau OK. Jadi increment D10, nilai settingnya D10 dengan naik. Kemudian membuat output, pilih ini open kontak, klik satu kali, ketik X1, kemudian untuk memindahkan data D10 membuat output, klik ini, kemudian ketik move spasi K0, nilai setting 0, K0 spasi D10, enter, move K0 D10. Kemudian kita membuat device normally open untuk M800. Kita memanfaatkan internal relay, auxiliary relay yang dimiliki PLC Mitsubishi. Klik satu kali, kita ketik M8000, kemudian enter. Outputnya kita pilih F7, ini output, klik satu kali, ketik CMP maksudnya compare spasi D10 spasi K10 spasi Y0 untuk output, enter. Jadi CMP adalah compare, adalah pembanding nilai dari increment nanti 10 dibanding dengan D10. Berarti nanti maksudnya pada saat nilai setting 10 lebih dari 10, Y00 akan aktif. Kita simulasi, kita pilih compile, klik build, klik OK, klik compile lagi, pilih build, proses selesai, langsung kita pilih klik start stop simulation, klik satu kali, tunggu proses. Jika sudah ada tulisan close di sini, berarti proses selesai, kita klik close. Nah, di sini kita membuat tombol start stop, klik kanan, pilih debug, modify value, klik satu kali untuk on off. Sekarang akan kita coba untuk menekan tombol X000. Kita tekan satu kali, nilainya naik 1, 2 kali naik, kita tekan terus sampai nilainya 10 karena settingnya 10. Kita ketik increment, ini adalah menghitung naik 8, 9, 10. Pada saat nilai 10, Y00 belum aktif. Karena dimaksudnya compare adalah Y00 akan aktif pada saat nilainya di atas 10. Kita kasih naik lagi satu kali, klik on naik 11,
Y00 on, 12 Y00 masih on, kita naikin terus, Y00 masih on. Jadi dia maksudnya adalah Y00 akan output, Y0 akan aktif pada saat nilai yang dipindahkan nilai decrement D10 di atas 10. Kita keluar dari simulasi, kita lanjutkan lagi. Klik satu kali stop start simulation. Jangan lupa klik write mode F2. Kemudian kita lanjutkan dengan increment decrement. Increment D10. Sekarang kita buat ini decrement. Kita pilih yang ini, kita pilih, tetap pilih ini, klik satu kali X1, ketik X1 enter. Kemudian outputnya kita pilih output F7, klik satu kali, kita klik decrement DEC, decrement DEC spasi D10 enter. Kemudian M800 nilai compare, kita rubah outputnya, pilih F7, klik satu kali, di sini diketik CMP compare, CMP untuk membandingkan nilai D10. CMP D10 spasi, CMP spasi D10 spasi lagi K10 spasi lagi M10 enter. Kemudian kita manfaatkan M10 normal, kita butuh device normally open, klik satu kali, kita ketik M10 enter. Kita buat untuk menghidupkan atau mengaktifkan output Y0 enter. Kemudian M10 M11 normally open, M11 ketik M11 enter. Kita buat output, pilih F7, klik satu kali, output kedua Y1, ketik Y1 enter. Kemudian M12 normally open, klik satu kali, ketik M12 enter. Untuk mengaktifkan output, pilih yang ini, klik satu kali, ketik Y2 enter. Mari kita simulasi. Klik compile, klik build, proses selesai, klik start stop simulation. Selesai, klik close. Kita debug modify value, klik on out. Kita coba untuk menghitung naik.
Pada saat ini M12 sudah aktif karena nilainya dia 0, nilai 0. M12 mengaktifkan Y002. Sekarang kita naikkan dengan cara klik X000 on, naik 1, klik lagi, naik 2, klik lagi, naik 3 sampai nilainya 10. Kita lihat mana yang aktif, M10, M11. Saat nilainya 10, M11 aktif menghidupkan Y001. Kita lihat M12 off, tidak aktif. Kemudian kita naikkan lagi, nilainya 11. Pada saat nilainya 11, M11 non aktif, kemudian M10 aktif menghidupkan Y000 pada saat nilai di atas 10. Nilai 12 masih tetap, M10 aktif, M11, M12 non aktif. Kemudian kita naikkan, tetap yang aktif M10. Sekarang kita turunkan. Untuk hitungan turun kita pilih yang ini, kita blok X001. Kita on, 1 turun, 12 turun, 11, 10. Pada saat nilai 10, M11 aktif, M12 belum aktif. M12 aktif saat nilainya 0. Kita klik turun terus sampai nilai 0. Pada saat nilainya di bawah 10, M10, M11 tidak aktif. Oke, terima kasih sampai di sini. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe. Tekan tombol subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.